Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Edukasi Ilyas Family. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan tes P3K ya. Kita fokus ke kompetensi manajerial. Nah, untuk kompetensi manajerial ini ada beberapa bagiannya ya. Ada integritas, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Oke, kita langsung lihat di contoh soal. Nomor 1, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Di sini ada kata tidak menyetujuinya ya. Kalau misalkan tidak menyetujui berarti ada sesuatu yang salah sebenarnya. Kita lihat opsinya A, saya akan tetap mempertahankan pendapat saya, ini kurang tepat ya. B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C, saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Ini kemungkinan C ya. Karena kalau misalkan tidak ada yang tidak menyetujuinya, berarti ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti kita harus pikir ulang salahnya di mana. Kemudian kita harus mencari jalan tengah ya. Oke, D, saya akan mengalah saja. Ini kurang tepat. E, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Ini lama ya. Jadi paling tepat adalah C. Nomor 2. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalkan diubah ya berarti harus tadi di bagian mengolah perubahan. Kalau mengolah perubahan itu ada suatu perubahan berarti harus adaptasi ya, menyesuaikan diri. Ini gampang ya. Kalau perubahan menyesuaikan diri langsung pilih yang ada adaptasi atau menyesuaikan diri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke. Nomor 3. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Ini sikap dia ini tidak bagus ya. B. Saya akan memberitahu rekan saya. Oke, ini kemungkinan benar. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. Ini kurang tepat. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti ya. Ya kalau ada yang salah ya ini. Kita harus melapor ya pada yang bisa menindaklanjuti. Jadi pilihannya adalah paling tepat adalah D. Nomor 4. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, oke, coba perhatikan ini. Ada kerja lembur, kemudian sudah ada janji, ini sudah berjanji ya, untuk mengantar ibu ya. Oke, kalau ada soal seperti ini, sebisanya dua-duanya ya. Kalau misalkan ada pilihan dua-duanya bisa dijalankan ya, dijalankan dua-duanya. Oke, A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. Ini kurang tepat ya. B. Pulang lebih cepat dan pura-pura sakit. Ini kurang juga tepat. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Ini kalau sudah kecewa apalagi ibu ya. Jangan ya. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. Ini nih jangan juga. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Ini bagian E yang paling tepat ya. Karena dia bisa melaksanakan dua-duanya. Dia izin ke atasannya untuk mengantar ibunya, setelah antar ibunya dia kembali kerja. Oke, jadi E. Nomor 5. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah saat Anda dituduh ya, ini dituduh, kemudian dimarahi, sedangkan hal tersebut tidak sesuai ya. Ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Bagaimana seharusnya? A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. Ini jangan ya. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Ini orang pendendam. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Ini tidak baik juga, ini bahaya ya. D. Berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Ya, ini kemungkinan benar. D. Kita lihat E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Oke, paling benar adalah D. Ya, kita harus menjelaskan yang sebenarnya. Jadi, tepat adalah D. Nomor 6. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah, nah kira-kira kalau di depan ada bos jalan kaki, kita naik motor. Yang dilakukan adalah A. Memelangkan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Oke, bisa. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk menolongnya. Oke, terlalu lebay ya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Kalau saya ini C. Ya, kita tidak apa-apa kita tawarkan, bos mau atau tidak, ini sudah bentuk penghargaan ya, menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. D. Melewati saya, ini kurang ajar. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahulunya. Oke, yang paling tepat adalah C ya. Nomor 7. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Sebagai pimpinan, sebagai bos, ini ya, yang tepat adalah E. Mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja dengan baik. Ya, sebagai pimpinan harus seperti itu. Nomor 8. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang, ingat ya, kalau misalkan perubahan tadi itu adalah penyesuaian diri, adaptasi ya. Coba pilih, cari yang ada menyesuaikan dirinya. Oke, adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Oke, yang paling benar adalah A ya. Perubahan itu harus menyesuaikan diri. Nomor 9. Dylan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang sulit tidak terpecah. B. Mengajak Dylan berdialog dengan secara empat mata. C. Meminta Dylan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dylan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuat. Ini C. Ini kurang ajar ya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dylan sadar sendiri, ini juga tidak bagus. D. E. Tidak benar. A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan Dylan sehingga kelompok yang sulit tidak terpecah. Ini jawaban paling tepat adalah A ya. Ini mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan Dylan sehingga kelompok yang sulit tidak terpecah. Bagian B kurang tepat ya. C juga kurang tepat. Nomor 10. Ketika saya menjadi panitia, saya akan menggalang dana dengan cara. Kalau misalkan panitia menggalang dana berarti ya
Karena namanya panitia ya harus kerja bersama ya. Kerja bersama itu artinya semua-semuanya. A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. E. Meminta sumbangan pada orang tua. Kemungkinan yang paling benar adalah A ya. Oke, sebagai ketua panitia atau sebagai panitia itu harus ya bisa menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Oke, sekian untuk kali ini. Kita ketemu di lain